Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PKK 02 akan membawakan materi yang berjudul klasifikasi dan jenis bumbu dapur. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia, yang kedua ada Citra Nabila, yang ketiga ada Catur Putri Ramadhani, dan yang terakhir ada Putri Maharani Hasrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nabila, saya akan membawakan materi pertama dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian bumbu dapur. Bumbu dapur adalah zat yang umumnya berasal dari tanaman beraroma yang ditambahkan pada suatu makanan dan bertujuan untuk menyedapkan makanan. Bumbu memiliki sifat yang basah, sehingga tidak dapat bertahan lama. Lain halnya dengan rempah, rempah cenderung bersifat kering. Namun, istilah bumbu dan rempah sering digunakan secara bergantian. Secara fungsional, bumbu dan rempah artinya sama karena mereka sama-sama memberikan rasa dan aroma yang khas pada suatu makanan. Bedanya, rempah adalah masing-masing jenis bahan yang digunakan dan berasal dari tanaman, sedangkan bumbu adalah istilah untuk campuran dari beberapa rempah. Adapun fungsi-fungsi dari bumbu masakan ini, yang pertama, memberi rasa, aroma, dan warna pada suatu makanan, meningkatkan selera makanan karena percampuran yang harmonis antara rasa asli dari bahan dan rasa bumbu menghasilkan rasa makanan yang enak. Yang ketiga, menghasilkan hidangan yang bernilai gizi. Yang keempat, membantu merangsang kelenjar pencernaan karena bumbu yang ditambahkan pada makanan dapat merangsang usus untuk mencerna makanan lebih baik. Dan yang kelima, beberapa bumbu dapat berfungsi sebagai bahan pengawet makanan seperti asam, jeruk nipis, gula, dan kunyit. Dan yang terakhir, sebagai pemberi rasa hangat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Klasifikasi bumbu dapur berdasarkan asalnya. Yang pertama, hewani. Hewani contohnya seperti ebi dan terasi. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yakni bumbu dari buah dan biji, misalnya kemiri dan asam. Bumbu dari bunga, misalnya cengkeh dan telang. Bumbu dari daun, misalnya daun jeruk dan kemangi. Bumbu dari batang, misalnya kayu manis dan serai. Bumbu dari akar dan umbi, misalnya jahe dan lengkuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Hasrul dari kelompok 2 Dasar Boga. Saya akan melanjutkan materi dari Adelia. Bumbu berdasarkan ramuan. Bumbu berdasarkan ramuan terdiri dari 3, yaitu bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Untuk bumbu dasar putih terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketumbar. Biasanya bumbu ini digunakan untuk gudeg, sayur lodeh, tempe bacem, dan opor. Bumbu dasar kuning terdiri dari bumbu dasar putih yang diberi kunyit, seperti aneka pepes, acar kuning, dan kari. Untuk bumbu dasar merah terdiri dari cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Dapat dipakai dalam memasak sambal goreng, kering tempe, rendang, dan lain-lainnya. Berdasarkan kesegarannya. Bumbu berdasarkan kesegarannya terbagi menjadi 3, yaitu bumbu basah, bumbu kering, dan bumbu buatan. Bumbu basah yaitu bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanannya relatif singkat. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai, merica, jahe, dan lain-lainnya. Untuk bumbu kering atau rempah yaitu kayu manis, lada, pala, ketumbar. Untuk bumbu buatan yaitu aroma buatan, terbuat dari campuran air dan minyak dan bertekstur kental pekat seperti pasta. Cuka merupakan cairan dengan rasa asam. Pewarna terdapat pada pewarna buatan dalam bentuk cair maupun bubuk. Ragi adalah bahan makanan yang memerlukan fermentasi. Dan yang terakhir adalah MSG. MSG adalah penyedap makanan yang biasanya dibuat dari pabrik-pabrik. Perkenalkan, saya Catur Putri Ramadhani. Saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis bumbu dapur sebagai obat herbal. Ada banyak sekali jenis bumbu dapur yang dapat digunakan sebagai obat herbal. Di antaranya adalah, yang pertama, ada asam jawa. Dalam bentuk minuman, bumbu dapur ini biasa digunakan untuk mengobati diare, sembelit, demam, dan tukak lambung. Yang kedua, ada terasi. Terasi dapat mengurangi erosi gigi dan mengeraskan enamel yang melunak. Yang ketiga adalah kemangi, yang dapat membantu melindungi diri dari berbagai jenis kanker. Yang keempat adalah daun salam, yang dapat membantu mencegah batu ginjal. Dan yang kelima adalah temu kunci. Temu kunci juga dapat mencegah infeksi Helicobacter pylori di dalam tubuh. Selanjutnya, yang keenam adalah jinten, yang membantu meningkatkan penurunan berat badan dan membantu mencegah diabetes. Yang ketujuh adalah kemiri, sebagai obat prospektif untuk mah, sakit kepala, demam, diare, dan hipokolesterolmia. Yang kedelapan adalah pala, membantu menghilangkan rasa sakit, menenangkan gangguan pencernaan, dan memperkuat fungsi kognitif, detoksifikasi tubuh, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah kunyit, yang menjadi antioksidan kuat yang dapat menetralkan radikal bebas di dalam tubuh.
Dan yang terakhir adalah lengkuas yang kaya akan antioksidan dan dapat meningkatkan kesuburan pria serta mengurangi peradangan dan rasa sakit. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.